warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat tak terhingga nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita. Tentunya di hari ke-23 bulan suci Ramadan ini kita semua sangat bersyukur karena kita masih diberikan waktu ataupun masih diberikan luang untuk menginjakan kaki di bulan suci Ramadan, apalagi yang malam 10 terakhir. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, tabinan tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya yang selalu bersalawat kepada kanjeng Nabi dan selalu menanti syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-temanku yang saya hormati, yang saya banggakan dimanapun berada, wabil khusus jamaah masjid atau basosan tentunya, yang ada di Mabes Wanil ataupun juga yang ada di tempat-tempat lainnya, yang ada di Jitek ataupun yang lainnya, pokoknya sekitar Sosan di Tangjin. Bagi teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, tentunya kita semua masih sangat bersyukur. Kenapa? Malam 23 itu keinginan ibadah kita mulai surut. Tapi banyak juga orang yang memang di dalamnya yaitu ingin memburu sesuatu atau ingin mencari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini banyak yang meriwayatkan, ada yang dari awal sampai akhir puasa ada yang mungkin pertengahan sampai akhir ada, dan yang paling masyhur itu yang paling banyak diketahui oleh kita yaitu adalah 10 malam terakhir, utamanya malam-malam yang ganjil. Maka dari 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, ini ada beberapa malam lagi. Ayo kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Korea Selatan ini memang ada waktu yang memang sempit ya untuk beribadah itu, karena kebanyakan dari kita ketika kita di Korea itu banyaknya bekerja. Maka ada di sini satu amalan yang memang mudah untuk dilakukan, tidak menyita waktu banyak, yaitu amalannya berzikir. Nah, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tersesat kepada sesuatu, maka bertanya itu kepada ahli dzikir. Nah, dzikir ini obatnya penenang hati. Jadi kalau kita hatinya gundah, kalau kita hatinya selalu istilahnya merasa gimana, nah ini adalah obatnya itu zikir. Apalagi di 10 malam terakhir kita maksimalkan ibadah kita. Ketika kita memang susah kan ibadah-ibadah yang lain, sholat tarawih harus 20 rakaat, mungkin 11 rakaat kita lelah. Terus juga apalagi tadarusan, kita harus membaca Al-Quran, kita lelah, kita capek kan. Nah, ini yang paling mudah, ini dzikir. Makanya dzikir ini menyebut asma Allah, mengingat asma Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu kan dzikir, la ilaha illallah. Mudah kan? Kita ketika bekerja kita mudah, kita bisa melakukan zikir. Ketika kita mau tidur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita zikir dulu. Nah, itu hal yang paling mudah dan murah, itu zikir. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya kan kadang mahal. Ya, kita sholat perlu banyak tenaga, perlu istilahnya waktu. Ibadah haji apalagi mahal, terus apalagi ibadah sodako apalagi, wah itu banyak. Nah, di 10 di yang besok ini malam 23 perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, zikir itu adalah penenang hati. Nah, ini dengan cara apa? Zikir itu supaya kita bertaubat. Taubat kepada Allah juga salah satunya itu dengan cara perbanyak zikir. Itu adalah cara kita untuk bertobat kepada Allah. Saya juga mengajak untuk pada teman-teman yang ada di Korea Selatan, khususnya jamaah masjid atau basosan, semoga amal ibadah di bulan suci Ramadan kali ini kita semua semakin meningkat, semakin beristiqomah, tentunya semakin banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Nah, kenapa? Di sini wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Terus juga wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itu adalah banyak sedikit-sedikit ayat yang tentang mengenakan tobat. Jadi kalau menurut saya ketika kita mau tobat,
hal yang mudah itu ya perbanyak zikir juga, karena memang salah satu alat untuk mengasah hati kita itu zikir. Jadi ketika kita ingin bertobat, apalagi di kesempatan kali ini malam ke-23, ketika kita pintu rahmat dibuka, pintu taubat dibuka, nah, kita taubat sebenar-benarnya taubat, kita taubat yang nasuha, kita ya taubat yang benar taubat. Bagaimana caranya taubat itu? Ya banyak caranya ya. Salah satunya ketika kita bertobat itu tidak mengulangi apa yang kita lakukan, kesalahan kita. Nah itu. Nah yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak bahasa istighfar, supaya apa? Hati kita merasa tenang, hati kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Semoga kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di Korea Selatan. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga jamaah masjid atau basosan selalu tambah makmur, dan semoga jamaah masjid-masjid lainnya pun tambah makmur, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.